Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Latif Siamanto, Umi Nur Laila, Heni Lestari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nuraini MPD. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini, kami akan menyampaikan materi tentang pengertian, jenis, dan keuntungan penggunaan metode tertentu ditinjau dari segi psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan keuntungan penggunaan metode tertentu ditinjau dari segi psikologis. Pengertian metode psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan aplikasi teori dan metode psikologi ke dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Metode-metode psikologi pendidikan dalam banyak hal di bidang aplikatif di bidang layanan pendidikan dengan pendekatan psikologis. Metode merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, metode psikologi pendidikan adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Jenis-jenis metode psikologi pendidikan. Metode filosofis atau metode intuitif. Metode ini dapat dilakukan dengan jalan sengaja melakukan penyelidikan atau dengan tidak sengaja seperti halnya dalam pengeluaran sehari-hari. Metode kontemplatif. Metode ini dilaksanakan dengan cara merenung-renungkan atau kontemplatif terhadap objek yang diselidiki dengan mempergunakan kemampuan berpikir yang optimal. Alat utamanya adalah pikiran yang benar-benar dalam keadaan objektif. Metode yang bersifat filosofis religius. Metode ini dilakukan dengan mempergunakan materi-materi agar sebagai alat untuk menyelidiki pribadi manusia, sebab nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama itu merupakan kebenaran yang mutlak. Oke, jenis-jenis metode psikologi pendidikan. Itu ada metode empiris. Metode empiris dibagi menjadi 6. Yang pertama metode observasi. Observasi berasal dari kata atau observe yang berarti meneliti atau mengamati, kemudian sebagai metode ilmiah. Dikutip dari Sutrisno Hadi tahun 1981 halaman 136, mengartikan observasi sebagai pengamat dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki dengan sistematis. Yang kedua ada metode pengumpulan bahan. Sebagai metode ilmiah, metode ini dilakukan dengan mengelola data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dari kumpulan daftar pertanyaan, bahan-bahan riwayat hidup, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan apa yang sedang diselidiki. Yang ketiga ada metode eksperimen. Metode ini merupakan metode penyelidikan dengan jalan mengadakan percobaan-percobaan untuk mengetahui kejiwaan seseorang. Karena renungan-renungan mengenai jiwa disajikan kebenarannya, maka untuk menguji kebenaran itu dilakukan percobaan-percobaan. Metode ini biasanya dilakukan di dalam laboratorium dengan mengadakan berbagai eksperimen. Yang keenam ada metode studi kasus. Studi kasus merupakan kajian atau penelitian mendalam tentang subjek. Studi kasus juga bermakna analisis mendalam tentang seseorang, kelompok, atau fenomena. Yang kelima ada metode klinis. Metode yang digunakan untuk menyelidiki orang-orang yang menyimpang keadaan jiwanya atau abnormal ini disebut metode klinis karena mula-mulanya timbulnya di lapangan klinis. Dan metode ini kebanyakan digunakan oleh para psikiater. Yang keenam ada metode diferensial. Metode ini digunakan untuk meneliti perbedaan individual yang terdapat di antara anak didik dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya menggunakan teknik pengukuran dan statistik untuk menganalisis data. Sekian, terima kasih dari saya. Materi yang selanjutnya adalah ciri-ciri metode mengajar yang baik. Salah satu strategi pembelajaran adalah menguasai teknik-teknik penyajian atau metode pembelajaran. Berikut ini beberapa ciri pembelajaran yang baik. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat mengundang rasa ingin tahu siswa.
Yang kedua, dapat menantang siswa untuk belajar. Yang ketiga, dapat mengaktifkan mental, fisik, dan psikis siswa. Yang keempat, memudahkan guru. Yang kelima, yaitu mengembangkan kreativitas siswa. Yang keenam, yaitu mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Dari ciri-ciri sebelumnya dapat disimpulkan bahwa cara guru mengatur metode pembelajaran sangat berpengaruh kepada cara belajar siswa. Dalam menyajikan materi pembelajaran, kita jangan terpaku pada satu jenis teknik saja. Berikut ini beberapa metode yang perlu dikuasai guru dalam mengatur strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu diskusi, di mana seorang guru dapat melakukan tukar pikiran kepada siswanya tentang bagaimana cara pembelajaran ini agar mereka lebih paham atau lebih mudah untuk memahami materi yang akan diberikan. Yang kedua yaitu inquiry, di mana siswa dituntut untuk berpikir kritis, yaitu siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah dan mencari jawabannya dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga yaitu metode sosiodrama, di mana siswa diajak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bisa diambil dari kehidupan sehari-hari atau masalah yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 4 yaitu tanya jawab, di mana hal tersebut bisa dilakukan oleh seorang guru dan siswanya dengan cara tanya jawab dari beberapa materi yang telah dibahas. Melakukan tanya jawab dari beberapa materi yang telah dibahas. Yang selanjutnya yaitu penugasan, di mana seorang guru dapat memberikan penugasan kelompok atau kerja kelompok di rumah untuk siswanya. Yang selanjutnya yaitu latihan, dapat dilakukan dengan cara pemberian evaluasi materi kepada siswa-siswanya. Yang selanjutnya yaitu bercerita, di mana metode ini biasanya digunakan untuk penyampaian pesan dan moral, di mana seorang guru dapat menceritakan sebuah kisah yang mengandung banyak sekali pesan dan moral yang dapat diambil oleh siswa-siswanya. Yang selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini hampir sama dengan metode inquiry, di mana seorang siswa dituntut untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban dengan kemampuannya sendiri, di mana seorang guru hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Yang terakhir yaitu metode karya wisata atau pembelajaran di luar kelas. Itu bisa dilakukan contohnya dalam materi biologi, di mana pada saat pembahasan spesies bunga. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengajak siswa ke taman bunga agar mereka bisa lebih paham lagi seperti apa bunga yang akan dibahas dalam materi mereka. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah maupun kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir